Aku pria jahat, orang jahat. Mereka bilang sebuah gambar bernilai 1000 kata, tapi gambar yang sempurna tidak selalu seperti yang terlihat. Nah, jadi tentara profesional dan beritahu aku sekarang apa yang terjadi. Dalam cerita ini, satu-satunya kata yang perlu kamu dengar adalah kata-kata yang langsung keluar dari mulut tersangka. Aku tak ingin menyakiti siapapun. Hukumannya adalah mati. Bawa keluargamu keluar dari sini. Kenapa? Kenapa aku? Saya akan sebisa pengacara saya menghubungi Anda. Sungguh tak bisa dipercaya. Daniel Ripian yang berusia 17 tahun telah mencari cinta pada pria yang salah, seperti yang sering dilakukan oleh gadis remaja. Sejak usia muda, hidup Daniel telah diwarnai oleh tragedi. Dia kehilangan ibu dan neneknya di usia muda dan menghabiskan masa kecilnya berpindah-pindah rumah, bagian paling stabil dalam hidupnya. Dengan tinggi 5 kaki dan berat 100 pon, dia adalah ahli dalam aksi-aksi di udara, menjadikannya flyer yang sempurna. Namun, sebanyak apapun waktu yang dihabiskan Daniel di udara, dia sangat ingin mendarat di pelukan seseorang yang bisa dia andalkan untuk tetap bersamanya. Seseorang yang aman. Pada bulan Oktober 2011, dia bertemu seseorang yang dia harap bisa menjadi orang itu. Skylar Nemitz yang berusia 18 tahun. Skylar lebih tua. Dia sudah lulus sekolah menengah atas dan melanjutkan ke angkatan darat. Mereka mulai berpacaran dan setelah hanya 3 bulan, Skylar melamar. Meskipun hampir semua orang di kehidupan Daniel mendesaknya untuk tidak terburu-buru, dia tetap menerima lamaran itu. Pada bulan Maret 2011, hanya 5 bulan setelah bertemu dengan Skylar, Daniel meninggalkan teman-temannya dan kegiatan pemandu sorak. Apa yang dulunya menjadi satu-satunya hal yang tetap dalam hidupnya, kini ia tinggalkan demi kehidupan barunya sebagai seorang istri. Namun, itu hanya bertahan sekitar 2 tahun sebelum hal yang tak terbayangkan terjadi. Sebuah kecelakaan tragis yang tidak diduga siapapun, kecuali mungkin suaminya. Kita harus mencari tahu persis di mana Anda berdiri, di mana peluru itu mengenai istri Anda, dan mengapa semua itu terjadi. Semua itu belum sesuai dengan bukti fisik saat ini. Jalur lintasan pelurunya. Cerita seperti apa yang masuk akal dengan semua ini? Pada 16 Oktober 2004, Skylar Nemitz, 20, pulang ke rumah menemui istrinya setelah 3 minggu pelatihan di medan perang. Dia merayakan kepulangannya dengan segelas Fireball dan Red Bull. Aku sebenarnya tidak terlalu sering minum, bahkan hampir tidak pernah. Dia memberiku sedikit kayu manis. Aku benar-benar hanya minum sedikit saja. Itu mungkin sekitar segelas, sebesar itu, setinggi itu, seperti gelas minum biasa. Mungkin hanya itu, sisanya aku isi Red Bull karena benar-benar capek. Tapi aku nggak mau tidur karena aku sangat ingin bicara sama kamu. Aku ingat aku minum itu dan itu saja yang aku minum. Jadi kamu sudah pergi sejak tanggal 26, jadi sekitar 3 minggu. Kalian sudah 3 minggu nggak ketemu. Lalu duduk makan pizza dan minum sedikit. Dia menyalakan komputer dan mulai bekerja. Iya. Setelah berjauhan selama 3 minggu. Ya, maksud aku bilang ke dia, ya kamu pergi dan kerja saja. Karena saat aku bilang ke dia kerja 1 atau 2 jam saja karena dia dibayar untuk itu. Aku bilang, silakan kerja 1-2 jam. Aku mau nonton film, makan, dan santai dengan anjingku. Yang benar-benar aku suka, makanan terenak. Aku benar-benar terpaku padanya. Daniel bekerja di kantor, Skylar menonton film di ruang tamu. Suatu saat, Daniel meninggalkan kantor menuju kamar tidur, tempat dia menyimpan R15. 15 custom pemberian Skylar untuk ulang tahunnya yang ke-19. Jadi masuk lewat pintu depan, ada kamar cadangan berisi komputer, dan kamar lain hanya berisi tempat tidur Kelly King. Dia menyimpannya di lemari sisi miliknya, agak tersembunyi. Saat aku pergi, dia menaruhnya di sana. Aku tidak tahu, mungkin benda itu cuma diletakkan di samping lemari. Tapi kau mengambilnya lalu membawanya ke ruang komputer. Bukan dia yang membawanya ke ruang komputer. Sekitar 30 menit sebelum dia membawanya ke ruang komputer dan berkata, "Hei, bisakah kamu menyimpannya?" Berapa senjata api yang kamu punya di rumah? Itu bukan milik saya. Jadi berapa banyak? Saya hanya penasaran berapa banyak yang ada di sana, meskipun itu bukan milikmu. Ada berapa senjata api di apartemen itu? 14. 14.
Skylar dibesarkan di lingkungan senjata api dan dikenal sebagai penggemar. Dia memiliki berbagai senapan serbu, senapan berburu, pistol, dan senapan angin. Dia menerima pelatihan militer dalam penggunaan senapan dan dia paham bagaimana cara menyimpannya. Skylar bilang dia selalu mematuhi aturan ibunya. Tak pernah berisi peluru dan selalu disimpan di brankas. Jadi apakah semuanya dikunci di dalam brankas atau bagaimana? Ya, mereka selalu dikunci. So, saya menyimpan amunisinya secara terpisah. Dia biasanya mematuhi aturan itu. Tapi pada tanggal 16 Oktober, dia tidak melakukannya. Dia mengambilnya dari kamar tidur dan memasangnya. Ada di selimut biru di kamar tidur cadangan, di mana komputer ada di atas tempat tidur kamar cadangan. Dia meletakkannya di situ. Dia berkata, "Hei, bisakah kamu membereskan ini?" Oke. Awalnya saya tidak terlalu memikirkan, hanya bilang ya. 30 menit kemudian baru sadar, oh dia sudah tidak butuh. Jadi saya bereskan. Saat itulah Skylar masuk kembali ke kantor, mengambil AR-15, dan menembak istrinya di bagian belakang kepala dari jarak dekat. Peluru masuk ke bagian belakang tengkoraknya, keluar melalui wajahnya dan menembus layar komputer di depannya. Istriku sudah mati, istriku. Hey. Skylar tidak menelepon polisi, tapi dia mengembalikan senapan Daniel ke dalam lemari. Sementara itu, seorang tetangga menelepon 911 setelah mendengar suara tembakan dan teriakan dari dalam apartemen Skylar. Polisi tiba di lokasi dan menemukan kepala Daniel terkulai di atas bahu kanannya. Catatan kerjanya yang ditulis hanya beberapa menit sebelumnya tergeletak di atas meja di depannya. Darah menggenang di lantai di bawahnya. Mereka segera memborgol Skylar dan mengantarnya ke bagian belakang mobil patroli. Dia belum mengetahuinya, tapi perilakunya di kursi belakang akan menjadi terkenal di kalangan detektif amatir, analis perilaku, dan penyelidik pembunuhan. Aku orang jahat, aku orang buruk, aku sangat jahat, aku ibuku, ayahku. Aku sangat kecewa pada diriku sendiri. Menurut Schuyler, dia tidak bermaksud membunuh istrinya. Semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Aku sangat mencintai istriku. Kenapa aku mencintai istriku dan istriku? Aku mencintai anjing-anjingku, aku mencintai segalanya. Polisi tidak begitu yakin. Hal seperti ini seharusnya terjadi pada kami. Kamu benar memang bukan. Baik, setelah kebakaran tembakan, aku benar-benar panik. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Iya. Kamu punya 15 senjata di rumahmu? Kamu cukup akrab dengan senjata, kan? Aku sudah menembak sejak kecil, mulai umur 4 tahun. Sepanjang hidupku, aku menembak dan berburu sepanjang hidupku. Jadi kamu mengerti bagaimana cara kerjanya? ya, aku mengerti. Skylar sudah terbiasa memiliki dan menggunakan senjata api. Bahkan, pelatihan militernya membuatnya menjadi seorang profesional. Dia bahkan mengajari Daniel cara menembak dan senang membawanya ke lapangan tembak. Itu sebabnya, dia memberi Daniel AR-15. 15 di ulang tahunnya. Dia bahkan memodifikasinya dengan warna favorit Daniel, biru. Senapan itu digunakan untuk hiburan dan perlindungan. Karena belakangan ini di kompleks apartemen kami, saya merasa tempat ini benar-benar kumuh, dan saya bukan orang rasis. Saya hanya bilang tempat ini memang agak kumuh. Saya tidak ingin sesuatu terjadi pada istri saya. Dan saya bukan khawatir dia melakukan sesuatu dengan saya. Saya khawatir orang lain melakukan sesuatu padanya. Kamu mengerti maksud saya? Saya hanya khawatir tentang dia. Saya pikir itu hal utama saya. Dan saya pikir itu sebabnya saya sangat merindukannya. Saya benar-benar sangat khawatir tentang dia. Seperti Gagasan Skylar, fanatik senjata dengan 2 tahun pelatihan dan pengalaman di Angkatan Darat, akan membuat kesalahan. Menembakkan senjata sekuat itu dalam jarak beberapa kaki dari istrinya sulit dipahami oleh para penyelidik. Tapi Saya tahu kamu kesal. Saya sudah bekerja lebih lama dari usia kamu. Jadi maksud saya ya itu benar. Tapi kamu sudah 2 kali mengubah cerita sejak tadi. Saya hanya ingin memastikan pikiran saya. Saya tidak berbohong tentang hal ini. Saya tidak bilang begitu, Skylar, itu kamu. Mungkin kamu lagi kesal. Tapi ada satu hal yang perlu kamu lakukan adalah sebelum kamu mulai bicara adalah dengarkan dulu sebentar. Oke, apa kamu tepat di belakangnya? Aku
aku tepat di belakangnya. Dan dia baru saja, aku di belakangnya masuk ruangan dan bilang, oh kamu lucu. Aku hampir membersihkan senapan itu. Senapan itu meletus dan aku benar-benar bingung. Aku belum pernah mengalami tembakan ceroboh, bahkan di lapangan tembak. Tidak pernah begitu. Dan aku benar-benar kehilangannya. Setelah aku berputar, aku mengambil senapan dan senapan itu masih di tanganku. Dan aku melihat senapan itu dan aku seperti apaan ini, dan aku melihatnya dan ternyata tidak ada magazinnya. Aku berpikir, oh pasti ada peluru di ruang tembak, itu jelas. Aku masuk ke kamar tidur lain setelah melihat apa yang baru saja terjadi, dan aku tidak bisa. Aku hanya aku ambil senapan itu dan aku lemparkan ke dalam lemari, ke dalam lemari kamar tidur kita. Berdasarkan bukti darah di seluruh rumah, tampaknya Skylar turun ke dapur setelah penembakan itu. Darah di dinding ruang makan menunjukkan bahwa Skylar mungkin sempat mengintip ke pintu belakang atau bahkan berjalan keluar. Yang tidak dia lakukan adalah meminta bantuan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Seperti, Apakah kamu langsung menelepon 911? tidak, saat itu terjadi benar-benar dalam, tepatnya setelah itu terjadi, seperti masih ada asap di udara. Dan tetangga saya pikir dia juga anggota militer. Dia mengetuk pintu dan langsung dia hanya duduk di sana mungkin hanya beberapa detik. Karena kayaknya benar-benar bingung. Saya kasih tahu apa yang baru saja terjadi. Dia berkata, saya dengar suara tembakan. Kamu baik-baik saja? Ada apa? Dan saya bilang padanya, tidak, ini tidak baik-baik saja. Saya bilang, tidak, ini tidak baik-baik saja. Saya kira istri saya terluka. Saya bilang begitu. Lalu dia tanya, apa istri saya baik-baik saja? Dan saya berkata, tidak, saya pikir dia sudah pergi. Karena saat saya melihatnya, tubuhnya dia tidak bergerak. Dia tidak bergerak. Yes, dan saya memanggil namanya setidaknya 20 kali dan dia tidak bergerak. Dan saya mendekatinya lalu memeluknya. Tapi itu tidak mungkin benar. Jika Skylar mencoba memeluk atau memegang Daniel, pasti dia akan mendapat lebih banyak darah di tubuhnya. Jumlah darah di lantai dan di lengan kursi tempat Daniel duduk mengonfirmasi hal itu. Ada sedikit percikan yang tampaknya darah di bajunya, wajah, lengan, dan tangannya. Bagian-bagian tubuh yang kemungkinan besar akan bersentuhan dengan darah jika dia memeluk. Daniel bersih. Aku mencoba memeluknya dan aku memanggil namanya, tapi tidak ada reaksi. Aku ingat aku memeluknya dan menempelkan wajahnya ke mataku. Lalu aku berkata, Daniel. Aku tidak tahu, tidak bisa, dan tidak mau menangis. Aku ingat, dalam hati aku merasa jadi orang yang sangat buruk dan tidak bisa apa-apa. Aku bahkan tidak menangis, dan aku hanya berkata pada diriku sendiri, aku jahat. Skylar lebih memedulikan reaksinya sendiri daripada kematian Daniel, sehingga penyelidik merasa aneh. Untuk seseorang yang berulang kali mengatakan bahwa dia mencintai istrinya, perilakunya sama mencurigakannya dengan bukti fisik yang ada. Dan perilaku anehnya sudah dimulai bahkan sebelum dia tiba di kantor polisi. Mengapa harus saya? Saya sangat mencintai istri saya. Dan kenapa saya? Saya mencintai istri saya dan istri saya mencintai anjing-anjing saya mencintai segalanya. Saya sangat mencintai istri saya. Dia adalah segalanya. Hey. Ya Tuhan. Hey, saya perlu tahu tentang istri saya. Oke, kami akan memberitahu Anda semakin banyak yang kami ketahui, oke? Tapi, perilaku mencurigakan saja tidak cukup untuk menentukan bahwa penembakan itu bukan kecelakaan, seperti yang diklaim Skylar. Teknisi tempat kejadian perkara ahli forensik dan pemeriksa senjata api
mengevaluasi bukti dan menemukan bahwa cerita Skylar tidak masuk akal. Saat ceritamu tidak masuk akal, lalu didengar lagi, dan kami menyinggung sesuatu, kamu langsung mengubahnya. Dimulai dari salah satu detail pertama, dia memberitahu penyidik bahwa dia sedang menonton film sebelum masuk ke kantor untuk mengambil senapan Daniel. Oke, apakah ada seseorang yang berteriak di dalam sebelum tembakan terjadi? Apakah televisinya keras? Karena terdengar beberapa teriakan. Ya, filmnya, saya sedang nonton di AMC, saya sedang nonton Government Issue Jane. Itu memang keras dan volumenya mungkin saya settle di angka 40. Dan saat itu bagus, mungkin masih diputar sekarang. Saya sedang melakukannya. Namun ketika teknisi tempat kejadian perkara mulai memotret apartemen, filmnya sudah mati. Dan televisinya tidak di AMC seperti yang dikatakan Skylar. Televisinya ada di Fox News. Hampir tidak ada bukti bahwa Skylar atau Daniel menghabiskan waktu di ruang tamu. Di tempat Skylar bilang makan pizza, tidak ada makanan, minuman, piring, tisu, atau gelas. Dan selimut-selimut terlipat di salah satu sofa. Satu-satunya benda yang tampak tidak pada tempatnya adalah dompet Daniel dan isinya, serta selembar kertas bekas dengan beberapa nama yang tertulis di atasnya. Mungkin untuk pekerjaan Daniel, para penyelidik mengandalkan forensik untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada Daniel. Dan hasil tes sama sekali tidak mendukung versi kejadian menurut Skylar, terutama ketika mereka mempertimbangkan cara dia bercerita. Dia sedang memegang senapan itu ketika senapan itu meletus. Jadi aku ingat bagaimana senapan itu meletus. Aku menabrakkannya ke tubuhku sendiri. Apakah jarimu ada di pelatuknya? Tidak, aku tidak ingat jariku ada di sana. Sepertinya tidak. Kamu tidak merasa begitu karena tidak mau, atau memang benar begitu? Mungkin karena aku tidak ingin itu terjadi, tapi kenyataannya tetap terjadi meski aku tak mau. Aku benar-benar kacau. Lintasan peluru itu tidak sesuai dari luka masuk ke luka keluar. Tidak cocok dengan apa yang kamu ceritakan pada kami. Oke, jadi aku mau memastikan apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan pada kami. Jadi yang aku mau kamu lakukan adalah memastikan kamu mengatakan hal yang benar padaku. Jika kamu melihat kamu itu jagoan senjata, bro. Kamu ahli senjata. Kamu bisa merakit R15. Saat membulatkan, kukira itu di paha, bahkan mungkin di dada atau bahu. Aku tidak tahu. Aku ingat peluru itu meletus. Aku tahu. Saat kamu menatapku seperti itu, aku merasa bukan diriku sendiri. Ya, kita harus duduk dan memastikan. Kita sudah bahas beberapa hal seperti di paha, dada, dan bahu. Jari kamu tidak di pelatuk dan kita berdua. Kita tahu, senjata tak akan meletus tanpa jarimu di sana. Tidaknya aku diberitahu. Benar, memang harus ada yang menarik pelatuk agar senjata meletus, kan? Tidak, selalu segitu. Aku pernah dengar mereka memaksaku melepaskan kalau kamu memukul popornya. Kalau kamu memukulnya dengan sangat keras. Aku pernah dengar itu meletus. Itu harus sesuatu yang lebih keras dari paha. Ya, taruh di bawah beton, kan? Itu tidak akan langsung meledak hanya karena kamu dan menghantam bahumu, kan? Jadi ambil saja. Saya sudah memberitahu soal itu. Dengar aku sebentar saja. Oke, aku ingin kamu Fokus pada ini, karena setiap aku bicara kamu selalu ingin ganti topik. Jadi tolong pikirkan ini, oke? Benar-benar baik-baik. Apakah senjatanya ada di pundakmu dan apakah jarimu ada di pelatuk? Jadi kamu membawanya ke sini dan melakukannya seperti ini. Aku yakin aku tidak membidik ke bawah, itu pasti. Aku tidak bilang kamu membidik. Kamu tahu cara pegang pistol seperti ini? Iya, Sekarang pelurunya sudah diisi, kan? Maksudku itu mungkin saja terjadi. Bagaimana kamu melakukannya? Bisa ingat melakukannya di sini atau di situ? aku rasa itu di bahuku. Itu di bahumu. Oke. Aku tahu magasin itu tak ada di senjatanya. Magasin itu tidak ada di senjatanya. Ya, memang begitu. Ada peluru sialan di dalam ruang peluru. Itu sudah jelas. Dan jadi ini... Kamu menyerangku dengan ini. Tidak. Aku tidak menyerangmu, bro. Aku hanya mencoba mencari tahu kenapa. Antara tempat kejadian perkara yang rapi dan cerita Skylar yang berubah-ubah, para penyelidik percaya dia menyembunyikan kebenaran. Kalau kamu benar-benar marah lalu mengarahkan pistol dan menarik pelatuk karena emosi atau kemarahan, itu satu hal. Tapi duduk di sana sebagai tentara profesional dan berbohong padaku, itu hal lain. Itu membuatmu masuk 2 kategori. Seseorang yang membuat kesalahan bodoh atau marah sesaat berbeda dengan pembunuh yang sudah merencanakan aksinya. Dan aku ingin mencari tahu kamu termasuk yang mana di antara keduanya. Tidak, aku bukan seorang pembunuh. Oke, jadi inilah kenyataannya. Nak, Skylar istrimu sudah pergi. Sekarang aku ingin tahu apakah kamu sengaja menembak kepalanya dari belakang atau itu kecelakaan. Atau jika kamu sangat marah lalu berkata, sialan,
Kamu menodongkan pistol dari 5 kaki, menembak, lalu berkata, "Aduh, sial, apa yang sudah aku lakukan?" Dan aku ingin mencari tahu apa yang terjadi. Ya, senjatanya aku hampir. Oke, aku pikir. Itu berada di tengah dadaku atau di bahuku. Itu cukup tinggi. Oke, tanganku. Mungkin saja. Aku tidak ingat apa itu. Itulah masalahnya. Jadi aku pikir kamu tahu. Mungkin dia di sana. Kemungkinan besar itu di pelatuk. Karena aku terpental. Apakah kamu sedang bermain dengan pistolnya, lalu kamu langsung? Kamu menarik magazinnya keluar. Kamu menekan pelatuk karena mengira hanya bunyi klik, tapi ternyata meletus. Itu maksudnya? Itu yang kita bicarakan? Ya, itu senjatanya meletus. Sebuah versi cerita yang mungkin bahkan lebih sulit dipercaya daripada yang sebelumnya. Karena menurut pernyataan Skylar sendiri, dia sudah menembak dan membersihkan senjata api selama kurang lebih 16 tahun. Apapun udah yang saya lakukan dengan peluru itu, udah saya pegang senapan, tarik pelatuk dalam posisi siap, lalu senjata meletus. Dan peluru itu mengenai istri saya di bagian belakang kepala, dan itu membunuh istri saya. Benar, kamu benar Skylar. Jadi kenapa? Kenapa apa? Kenapa kamu memilikinya? Mengarahkannya ke kepalanya dan menarik pelatuk, aku tidak tahu. Aku tidak. Ini tentang aturan senjata api. Semua senjata api selalu dianggap terisi. Aku tahu. Jadi apa yang ada di pikiranmu? Dari mengarahkan senjata ke kepalanya dan menarik pelatuknya, kamu bilang sengaja mengarahkan senjata ke kepalanya, dan aku melewatkannya di ruangan ini. Di video itu disebutkan kamu sengaja mengarahkan senapan ke kepalanya. Aku tidak sengaja mengarahkan ke kepalanya. Itu memang ke arah sana dan aku tidak memperhatikan ke arah mana. Aku tahu aku ada di belakangnya. Aku tahu dia sedang duduk di meja, oke? Dan aku tahu bahwa kau tahu senapan itu mengarah ke sana. Aku tidak berpikir jernih dan aku langsung melakukannya. Aku bereaksi cepat, langsung mengambil senapan, mengosongkannya lalu mengambilnya. Bam, senjatanya meletus. Dan aku tidak melakukannya dengan sengaja. Mari kita berhenti. Bam, senjatanya meletus. Kamu mengangkat senapan itu ke kepala istrimu dan menarik pelatuknya. Dia pun meninggal. Bukan tujuan gue, kenapa harus kulakukan? Aku tidak tahu kenapa kamu melakukannya. Itulah kenapa aku bertanya padamu. Itulah kenapa kita duduk di ruang wawancara ini. Itulah kenapa kita sedang berbicara. Skylar tidak memberitahu para penyidik kenapa dia mengarahkan R15 ke belakang kepala Daniel. Sebaliknya dia bertanya apakah dia bisa mendemonstrasikan bagaimana dia melakukannya. Tempat tidurnya di sini. Saya mengambil dan mengangkat senjatanya seperti ini. Dan saya melepas magazin, meletakkannya di tempat tidur, mengokang senjata, lalu menarik pelatuk hingga senjata meletus. Dan itu ada di bahu saya, itu ada di bahu saya, itu ada di dada saya, itu ada di atas, itu ada di sekitar sini. Saya tidak tahu mengapa saya kira itu di paha saya, padahal bukan. Kamu tidak berpikir itu ada di pahamu. Kamu pikir ceritanya terdengar lebih bagus? Skylar, saya bukan orang bodoh dan saya tidak mau diperlakukan seperti orang bodoh. Pertengkaran seperti ini, di mana Skylar mencoba mengendalikan narasi menurut teman dan orang terdekat Daniel, mungkin bukan hal baru baginya. Di sebuah halaman Facebook bernama Keadilan, untuk Daniel, Ripien, keluarga Daniel, dan orang-orang lain yang mengenalnya menuduh bahwa hubungan Daniel dengan Skylar mungkin bersifat abusif. Salah satu anggota grup mengatakan bahwa di awal hubungan, Skylar akan mencegah Daniel untuk bertemu dengan teman-temannya. Anggota lain bilang Skylar bukan tipe yang suka mengontrol, tapi dia memang memperhatikan sesuatu yang aneh tentang apartemen mereka. Tidak ada tanda-tanda bahwa Daniel benar-benar tinggal di sana. Senjata, majalah, alkohol, dan 15 senjata api punya tempatnya sendiri di rumah itu. Tapi ketika menyangkut hal-hal yang mungkin disukai Daniel seperti seni atau dekorasi rumah, uang tampaknya terlalu terbatas. Salah satu rekan kerja Daniel mengaku Daniel harus meminta izin pada Skylar untuk melakukan pembelian. Tapi sepertinya Skylar tidak masalah menyisihkan uang untuk membeli lebih banyak senjata api. Skylar, dengar dan duduk. Ini rumah saya. Kamu menodongkan senjata ke bahu, menarik pelatuk ke belakang kepala istrimu, dan membunuhnya. Dia sudah mati. Itu adalah sebuah tragedi. Itu benar-benar tragedi. Kekhawatiran terbesarku sekarang adalah apakah ini sebuah tragedi karena kecelakaan atau kamu sengaja menembak istrimu. Dan itulah yang akan kita cari tahu. Dan aku akan memberitahumu jika aku menemukan surat atau apapun di sana yang menunjukkan bahwa dia berselingkuh. Itu tidak akan terlihat baik. Berhenti saja, jangan bicara. Aku sempat pikir jangan bohong bro, aku sudah kerja ini 25 tahun. Orang-orang berbohong padaku setiap hari. Aku seperti pendeteksi kebohongan manusia, Tes, berhentilah berbohong. Para penyelidik tahu
Ada lebih banyak cerita di balik ini karena ada detail penting. Schuyler belum menyebutkannya setelah kejadian. Mengapa kamu keluar rumah? Aku punya pernyataan tertulis soal kamu keluar rumah dan bilang ke tetangga sedang membersihkan senapan. Ada 2 pernyataan, termasuk darimu. Aku tidak bilang dia sedang membersihkan apapun. 2 pernyataan dari tetanggamu, mereka mengatakannya di lokasi dan di ruangan serupa ini dengan pernyataan yang sama. Apakah kamu mencoba menutupi dari kesalahan yang sudah terjadi? Tidak, saya yang melakukannya. Dia tidak sedang membersihkan. Dia sedang menggunakan iMac-nya di Grand Track, entah pekerjaan apa yang sedang dia kerjakan. Oke? Dia tidak sedang membersihkan apapun. Saya juga tidak sedang membersihkan apapun. Saya bangun dari sofa tempat saya menonton televisi, ambil senjatanya, saya akan mengosongkan dan menyimpannya dengan aman. Magazinnya sudah dilepas. Ternyata ada peluru di ruang peluru dan saya tidak pernah mengisi senjata itu. Darah dekat pintu belakang menguatkan saksi, walau Schuyler membantah. Dan pencarian menyeluruh di apartemen mengungkapkan bahwa senjata itu bukan satu-satunya barang bukti fisik yang mungkin coba disembunyikan oleh Schuyler. Saya tidak mengharapkan ini, tapi ketika saya turun, ketika dia datang menjemput saya, ternyata salah satu temannya. Dia meminta salah satu temannya. Dia membelikan saya alkohol, tapi saya hampir tidak meminumnya. Saya memang jarang sekali minum, hampir tidak pernah. Dan dia membelikan saya kayu manis. Botol alkohol yang dibeli Daniel untuk Schuyler ditemukan kosong di luar apartemen. Setelah Daniel ditembak, Schuyler menjatuhkan botol-botol itu dari balkon apartemen. Ada satu hal lagi. Setelah tetangga mendengar suara tembakan, mereka mendengar suara air mengalir. Toilet di apartemenmu disiram 2 kali. Apa yang kamu siram? Alkohol yang aku punya, dia membelikanku Fireball itu. Aku benar-benar khawatir. Aku tidak tahu kenapa. Aku benar-benar khawatir itu terjadi. Kenapa kamu membuang alkoholnya? Apa? Kenapa kamu yang membawa alkoholnya? Aku belum 21 tahun dan sangat takut. Istrimu sudah tewas ditembak di belakang kepala, tapi kamu justru khawatir soal tiket pelanggaran ringan? Iya. Kelihatannya seperti menutupi sesuatu. Kamu mencoba menutupinya, kamu mencoba agar itu tidak terlihat buruk untukmu, oke? Akhirnya kita ungkapkan, senjatanya di pundakmu dan kamu yang menarik pelatuknya. Lalu kamu melepaskan bola api itu. Ya, tidak itu. Ya, aku bagaimana? Aku melihatnya. Aku benar-benar sangat takut. Aku bahkan tidak ingin menyentuh istriku karena aku sangat ketakutan. Aku takut. Dia terluka? Aku tahu. Aku mendekatinya tanpa menyentuh. Dia terluka, bro. Para penyelidik bertanya-tanya apakah itu memang yang diinginkan Schuyler agar Daniel terluka, terutama jika dia sendiri terluka. Melalui pesan teks dan wawancara, polisi mengetahui bahwa Daniel sering menghabiskan waktu bersama seorang teman dari sekolah menengah atas saat Schuyler sedang menjalani pelatihan, seorang teman bernama Jeremy. Apakah kecemburuan bisa menjadi motif di balik kematian Daniel? Pesan teks antara pasangan suami istri itu mengungkapkan bahwa Schuyler baru-baru ini menuduh Daniel pergi berkencan dengan Jeremy. Daniel mengatakan itu tidak benar. Penyelidik meyakini bahwa Schuyler menembak Daniel dalam ledakan amarah cemburu. Amarah yang diduga memuncak. Schuyler mencoba membuang botol-botol alkohol itu dan mengatakan kepada penyelidik bahwa dia tidak pernah minum. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Schuyler ingin alkohol sudah tersedia untuknya ketika dia pulang dari pelatihan di medan perang. Tapi dia belum berusia 21 tahun, jadi dia meminta temannya untuk membelikannya. Menjelang akhir, temannya batal, jadi Daniel meminta Jeremy membeli botol-botol itu. Penyelidik yakin Schuyler akhirnya tahu Jeremy yang membeli minuman keras itu. Dia memastikan itu adalah terakhir kalinya Daniel melihatnya. Kamu mungkin marah hingga menarik pelatuk dan membunuhnya karena kesal. Tapi dia pantas tahu, kita pantas tahu jawaban itu demi mengenangnya. Dia pantas mendapatkannya. Jadi kenapa kamu menodongkan pistol ke kepala istrimu? Katakan kenapa, jangan omong kosong, ayo dari pria ke pria jujur saja dan katakan kenapa. Aku tidak memperhatikan kemana aku mengarahkan senjataku. Kau duduk dan menganggap si gendut bodoh lalu ingin memanfaatkannya. Aku tidak punya masalah dengan dia. Tidak, aku tidak tahu apa yang kau pikir aku lakukan, tapi aku tidak melakukannya dan tidak punya masalah. Karena ceritamu tidak masuk akal, ada celah besar dalam ceritamu.
Kamu sangat detail hingga kami harus berbicara denganmu 2,5 jam. Agar kamu sadar bahwa kami lebih pintar dari yang kamu kira. Dan kamu memegang senjata karena arah suara itu tidak cocok. Jadi kamu langsung mengubah ceritanya, itu sudah sekitar 8 kali kamu melakukan hal itu. Ini menunjukkan seseorang bertindak karena kemarahan dan emosi, seperti yang kamu lakukan. Kamu menembak istrimu di belakang kepala. Setelah itu kamu sadar dan mengerti, ya Tuhan, ini permanen. Kenapa aku sebodoh ini? Sekarang bagaimana cara menutupinya? Apa yang harus kulakukan? Itulah yang dikatakan ini kepadaku. Seorang pemeriksa forensik senjata api melakukan uji jatuh pada senapan AR-15 yang digunakan untuk menembak Daniel dan menemukan bahwa senjata itu dalam kondisi kerja yang sempurna. Analisis tarikan pelatuk juga menemukan bahwa senjata itu berfungsi seperti yang dimaksudkan oleh pabrikannya. Artinya, senjata itu tidak akan meletus tanpa seseorang menarik pelatuknya. Saya tidak pernah. Pemeriksaan senjata, bukti di tempat kejadian perkara dan pengakuan Squealer bahwa ia menarik pelatuk membuat detektif Koma menuntut Squealer Nemetz 20 tahun atas pembunuhan tingkat pertama. Ibu Nemetz, Danette Heller, yang dengan lantang dan terbuka menyatakan bahwa putranya tidak bersalah, menyewa tim hukum yang kuat untuk mewakili Squealer. Heller menguras tabungan dan meminjam uang agar Squealer bisa membayar jaminan pada 31 Oktober 2014. Sidang Skyler dimulai pada Januari 2016, 16 hari setelah sidang dimulai. Pada tanggal 11 Februari, Squealer naik ke kursi saksi. Apakah kamu melihat tembakan senjata itu? Saya melihat tembakan senjata itu. Di mana kamu melihatnya? Saya melihatnya di bagian belakang kepalanya. Kamu tahu dia sudah meninggal? Saya tahu dia telah meninggal. Setahun setengah setelah Daniel meninggal, jaksa menanyainya soal cerita dan detail yang bertentangan. Dia menghilangkan beberapa hal. Skyler tampak tidak menunjukkan emosi. Kamu bilang senjatamu meletus karena dibanting ke pahamu. Ingat? Ya, saat aku jelaskan ini padamu. Kamu ingat itu, Tuan Nemitz? Saya ingat mengatakan itu. Ya, Pak. Kamu benar-benar bilang begitu, kan? Saya tahu saya mengatakan itu setelah menonton video saya kemarin. Ya, kamu menceritakan semuanya tapi tak pernah berkata apa-apa. Dalam penjelasan awal itu yang membuka pertanyaan tentang apa yang terjadi saat pergi mengambil botol-botol itu, benar? Ya, setahu kalian juga, Pak. Tapi itu tidak berarti juri akan menyatakan dia bersalah. Pada tanggal 3 Maret, hakim membacakan putusan. Squealer Nemetz dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan. Sebaliknya, juri menyatakan dia bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan, yaitu pembunuhan tingkat pertama dalam penembakan yang menyebabkan kematian Daniel. Skyler divonis 8,5 tahun penjara atas pembunuhan Daniel, plus 5 tahun tambahan karena memakai senjata api untuk kejahatan itu. Secara total, Skyler Nemetz akan menjalani hukuman 13,5 tahun dalam tahanan. Pada tahun 2018, Skyler mengajukan banding dengan menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bersenjata. Dia meminta waktu yang dijalani dihitung sebagai masa hukuman. Pada 2020, Skyler mengajukan banding kedua, menyatakan pengadilan tidak mempertimbangkan usianya yang muda saat vonis dijatuhkan. Squealer dinyatakan bersalah atas pembunuhan saat berusia 20 tahun. Negara bagian Washington menolak kedua banding tersebut, tetapi memberikan Squealer kredit atas masa tahanan yang sudah dijalani. Squealer Nemetz, 31 tahun kini, menjalani hukuman di Pusat Pemasyarakatan Coyote Ridge. Ia bisa bebas paling cepat tahun 2028 saat usianya 34 tahun. Untuk Law and Crime Investigates, saya Kristen Thorne.